Nyok. Ya. Mau kemana? Mau saya beli. Sini, 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 sini dulu, sini. Beli ayam berbit. Beli ayam berbit. Pada bilang ini Thailand. Gak mungkin. Onyo masih ingat pertama kali Onyo ketemu ayah itu, Onyo waktu itu sempat viral-viralnya akhirnya. Kenapa semua orang ngenyudutin aku gitu loh? Apa sih salah aku gitu loh? Iya, pasti ada perasaan seperti itu gak sih? Untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman. Mediasinya dibatalkan atau ditunda pada hari ini. Informasinya Hakim tidak bisa. karena mediatornya hari ini berhalangan. Ya. Tapi dengan etikat baik, hari ini saya dengan klien saya sudah hadir untuk mediasi, tapi sangat disayangkan mediatornya berhalangan. Mungkin ditunda sampai Sampai minggu depan. minggu depan. Oke. Thank you. Kita jalan lagi. Sewa gak sih? Enggak lah, kan ini hakim. Ini kesian nih, dia pernah kesini, kalau gue selfie deh. Guys, Gawat nih. Gawat apa Haji? Maaf ya. Ya ada persiapan ya, sesuai dengan aturan dari pengadilan. Ikutin peraturan aja. Ikutin peraturan. Apa? Iya, halo, makasih banyak ya. Makasih. Tadi ya. Iya, ngobrol aja sama ayam. Ayam. Iya, ngobrol aja. Iya, semua. Iya, segera untuk memutuskan untuk nggak bisa. Apa? Iya. Ya, kangen aja udah lama gak ketemu Deddy Corbuzier. Kangen aja kangen. Sidangnya hari ini, mediasinya hari ini tidak terlaksana karena Terima kasih. Ya, nanti ke Bang Minol aja semua ya. Terima kasih banyak. Oh, tapi dituding nyewa buzzer gimana kok? Apa? Dituding nyewa buzzer gimana? Iyain aja ya. Iya. Iya deh. Ada hal-hal yang sangat privacy, yang tidak sengaja terbuka dari siapa yang membuka ya, dari pihak kuasa hukum RO. Kami sangat menyesali ya, apa yang telah rapat-rapat kami jaga, apa yang sudah kami diskusikan dengan semua tim lawyer dan klien bahwa kita harus menjaga rapat hal-hal yang sangat privacy. Ternyata tidak sengaja publik menjadi tahu. Ya. Ini adalah konfirmasi kami bahwa chat itu betul. Ya. Tetapi isinya kami tidak mau menyampaikan itu di media. Ya. Isi chatnya benar atau tidak seperti itu atau tidak, itu tidak di ranah kami karena kami sudah punya ranah sendiri yaitu pengadilan. Sehingga isi dari chat itu akan kami sampaikan semua nanti di pengadilan. Ya. Tetapi chat dari klien kami kepada klien Bang Minola itu betul adanya. Ya. Jadi satu hal kami sangat menyesalkan ya, terbukanya hal-hal yang sangat privacy. Ya. Yang kedua, terkait dengan video pertengkaran. Kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar, jadi bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah. Tetapi sebenarnya netizen lagi-lagi tidak bodoh, netizen sangat pintar ya, bahwa pertengkaran video itu adalah pertengkaran terhadap titik-titik. Bisa dilihat videonya langsung, bisa didengar langsung pertengkaran seperti apa. Ya elah warga, ikan patin nyemplung kali ini mah. Ngebatin berkali-kali. Itu ngapain sih? PH dari sang nyonya. Segala depan wartawan klarifikasi katanya kalau RO ini tuh cuma punya nomornya itu tidak hanya 2 tapi 3 katanya gitu. Lah terus ngapa bang kalau dia 3?
Hah, kenapa? Lu mau minta atuh begitu? Ada nggak nomor yang cantik? Bagi apa satu buat gua gitu? Sekarang gini ya bang, lah itu geringan lu pada tahu kalau RO punya nomor lebih dari atuh. Gimana sih kemarin sang nyonya ngomong katanya nomornya itu udah diganti semua. Giliran pihak RO hadir lagi ngomong kalau RO ini tuh punya nomor lebih dari satu, ya ada 2 begitu kan lah. Lah itu lu sekarang ngomong lagi kalau RO katanya punya nomornya tidak hanya 1, bahkan tidak hanya 2, ada 3. Lah terus kenapa kalau emang lu tahu RO punya nomor lebih dari atu, terus ketika nyonya lu pada itu nge-WA ke RO kagak dibalas di nomor yang satunya lagi, ngapa kagak langsung nge-WA ke nomor yang kedua atau ketiga? Lihat aing mah sumpah ngebatin warga ngelihatnya. Ya kan? Giran pada ngomong mah katanya RO ini tuh tukang drama queen, lebay. Si Omah ini tuh lebay, kagak mau kelar-kelar masalah malah diperpanjang. Lah lu gak sama baik. Lu pada gak sama baik. Dari pihak si nyonya juga sama baik. Ngapain kalau emang sidang kagak jadi ditunda, udah kelar lu. Gak usah malah memancing lagi netizen, memancing lagi wartawan untuk pemberitaan yang A, B, C, D. Nyampe Z kayaknya mah kagak kelar-kelar itu. Sampai perkara nomor kayak begitu aja terus-terusan diungkit-ungkit lagi. Heran deh ya kan. Udah diam aja apa sih? Fokus aja udah ke gugatan hak asuh anak kalau emang lu pada punya bukti, ya kan? Ya udah. Fokusin buat nanti di persidangan. Kalau udah pada jengah begitu dihujati netizen, udah stop. Kagak usah saling lempar klarifikasi. Kalau kata Bang Minola mah kan jadi kayak semacam lempar pantun ya. Berbalas pantun begitu. Dari sini klarifikasi, sono klarifikasi lagi, sini klarifikasi, sono klarifikasi. Kagak bakal kelar-kelar kalau kayak begitu mah. Ya Allah, ya Robi. Udah pulang. Kalau emang sidang mediasi kagak jadi pulang. Ngapain? Ada aja begitu kan. Pengen disorot sama wartawan sama kamera tuh. Ada aja. Tiap ketemu sama kamera tuh. Klarifikasi ono, klarifikasi ini. Biar aing mah. Udah bye. Pada mediatornya. Dan ketika berhalangan ya, karena kan nggak ada manusia yang suatu saat nggak akan ada halangan. Bang, menanggapi pihak PH dari membuka atau pinjaman dan rumah akan dilelang gimana? Jadi gini ya, sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa bukan tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bang berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Kan begitu ya. Tapi tadi udah ada surat pemanggilan. Belum ada. Kami belum menerima. Tadi ditunjukkan, Bang. Ya, ditunjukkan ke siapa? Ke siapa ditunjukkan? Bukan, suratnya ditujukan ke siapa? Itu kan juga penting. Alamat rumahnya katanya Bang. Alamat rumah yang mana? Karena kan krediturnya kan masa Ruben nggak dapat, mereka dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya semua pasti akan ditutup dengan kata-kata apabila pembayaran ini tidak dilakukan, kewajiban tidak diselesaikan, maka akan dilelang. Itu standar. Itu standar, tapi perihalnya kan bukan lelang toh. Ya udah. Bang, tadi ditunjukkan terkait peringatan ketiga surat. Iya, itu berarti ralat ya. Mereka bilang calling 5. Sekarang peringatan ketiga. Saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat, kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin calling 5. Kenapa dibilang lelang? Sementara perihalnya peringatan. Janganlah seperti itu. Mari kita fokus pada anak saja. Ya, karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran nggak dilakukan, akan dilelang, terus itu dikatakan lelang. Sangat naif sekali kita. Ya, kita sama-sama tahu apa kebenarannya. Janganlah ada dusta di antara kita. Kita boleh ngomong apa saja, tapi saya yakin di pikiran dan di hati kita tahu mana yang benar.
Oke? Bang, tadi dari pihak sana sebelah menunjukkan Ruben punya tiga nomor. Artinya dia tahu toh. Kalau dia menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan. Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Betul toh? Jadi makanya seperti yang saya katakan, kita boleh ngomong apa saja, tapi pasti ketika kita ngomong kita tahu kita tulus apa tidak, itu benar apa tidak. Kemarin nyatanya cuma tahu 1 nomor, sekarang membuktikan tahu 3 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, kita nggak usah cari tahu siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong. Kita tahu di hati kecil kita masing-masing. Yang penting tetap support perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Gue tuh nggak ngikutin kasus RO dan si S secara keseluruhan ya, tapi gue merhatiin respon reaktifnya si DS, si pemilik podcast DS itu, setelah si RO ini masuk ke podcastnya si DC. Menurut gue nggak tahu ya ini, tapi gue ngeliat itu kayak, lah kenapa lu heboh, kenapa lu reaktif ketika si RO ini masuk podcastnya si DC? Yang pertama, itu haknya si RO untuk mau bicara di podcast manapun. Mungkin di podcastnya si DC dia lebih ngerasa kayak ngobrol sama temen gitu, nggak dikulik-kulik, nggak ditanya-tanya hal-hal yang nggak penting gitu. Yang kedua, gue ngeliat si DS ini kayak ngerasa dia itu harus menyelesaikan permasalahan ini, padahal kan ini permasalahan orang. Kenapa podcast lu dijadiin tempat kayak lu seakan-akan ngerasa lu harus nyelesain permasalahan ini? Enggak gitu dong, podcast itu di tempat kita ngobrol. Gak semua yang dibahas di podcast itu untuk nyelesain masalah orang. Ya terserah orang yang mau datang ke situ untuk klarifikasi, hanya untuk ngobrol, hanya untuk membuka behind the scene atau behind the whole story, ya terserah si narasumbernya gitu. Jadi gue sangat memahami kenapa si RO ini gak mau datang ke podcastnya DS, tapi dia mau datang ke podcastnya DC. Karena dia ngerasa di podcastnya DC ini dia lebih diperlakukan sebagai teman gitu loh. Pertanyaannya pertanyaan kayak pertanyaan tongkrongan lah, ngobrol ngalir, nggak diinterogasi, nggak di push untuk gimana sih ini biar cepat selesai. Enggak, karena kan yang pengen cepat selesai harusnya kedua orang yang, kenapa sih pemilik podcast yang pengen ini masalah selesai? Itu kan menurut gue, aduh udah gitu kenapa dia harus reaktif dengan si RO ini lebih memilih podcastnya si DC gitu. Ya terserah dia, itu hak dia. Menurut gue makin kesini makin kayak, lu itu media, lu tuh podcast gitu loh, lu bukan center of the world. Nggak semua orang harus ngobrol sama lu, nggak semua orang harus nyelesain masalah di tempat lu. Ayem dan ngayomin tamunya, yang mana tamunya sendiri tuh sahabatnya ya, sahabat lama ternyata dari Om Ded, yaitu ayah Ruben Onsu, dan isinya tuh daging, ya Allah. Mamski tuh ngedengerin tuh sampai 2 kali podcast, 2 kali tuh Mamski puter lagi karena cukup panjang ya, 1,5 jam lebih. Jadi ngedengerinnya tuh bener-bener pakai hati gitu. Ada yang gua ulang gitu kan, kata-katanya Ruben Onsu ya. Aduh, kok Ruben hebat ya, saya salut ya. Ini yang Mamski bilang kemarin, orang itu mau jadi mu'alaf, mau login agama apapun, dia pindah kayak kemana, tapi jadi baik, hak pribadi, monggo silakan. Yang tahu hidupnya, yang ngejalanin, yang merasakan adalah orang itu sendiri. Jadi buat kita yang di luar dari kepercayaan dan hatinya ini kan, milik kepercayaan itu kan pakai hati ya guys, gitu, pakai hati. Kalau dia tenang di situ, dia bisa bangkit lagi, sembuh dari semua penyakit-penyakit yang dulu. Ada yang disatronin rumahnya tuh, yang di Rempoa tuh disatronin sama yang nggak berwujud gitu ya, nggak kelihatan ya kan, hilang semua sekarang, udah bless, hilang total. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau Om Ded ngundang nih, gue lihat udah mu'alaf Ruben Onsu, gue liatin lagi, wow, bicaranya tuh daging banget. Ngerti kan maksudnya, daging berisi gitu. Terus wah gila, kalau kita ngomongin masalah kita sama temen jadinya aib. Tapi kalau sama Allah, selain kita tenang juga dikasih solusi. Wah gila, udah sampai titik di situ mah top banget deh Ruben Onsu, mantap. Mantap. Nah ini ya,
Lipstiknya cantik mak, bukan lipstik sayang, ini lip serum. Mau lu lip serumnya? Ya dititik sebagai mu'alaf yang udah dapet esensinya mempunyai Tuhan gitu loh, punya Allah. Itu lu mau masuk agama apa aja menurut gue terserah kalian. Itu hak pribadi lu, nggak akan gue campurin. Yang jadi masalah kalau lo itu melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oknum-oknum siapapun itu, mau agama apapun juga, melakukan tindakan kriminal, melanggar hukum, melanggar norma kesusilaan, melanggar norma-norma agama dan norma-norma adab di masyarakat, baru disikat gitu loh sayang. Bukan soal agamanya, kan kita kan agama di negara kita udah ditentukan, ada 6 agama ya yang boleh, termasuk kepercayaan kejawen juga kan, silakan aja gitu loh. Itu nggak masalah, terserah lu deh gitu. Tentang podcastnya Sarwenda, ini kalau ada pengikutnya, fansnya Sarwenda, inilah golongan junjungannya seperti ini, ya pengikutnya pasti sama kayak begini. Jadi manipulatif NPD gitu kan. Sarwenda, aku cuma kasih tahu sama kamu ya, kamu jangan pernah berlindung di belakang anak-anak kamu. Dan jujur aja, netizen Indonesia tidak pernah lo membuli anak-anak kamu. Jadi kalau kamu bisa sempat bilang kamu anak kamu dibully, nah itu kamu tuh kena pasal tuh nanti tuh, ya. Wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu tuh melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Terus yang kedua ya, kamu yang membuat permasalahan duluan. Ketika kamu menghina, bilang cong anjing jing sama mantan suami kamu, ya secara tidak langsung itu diduga dengan kamu berurusan dengan mantan suami kamu. Terus apa pendapat anak kamu? Jangan pernah kamu melibatkan anak-anak kamu ya. Jadi nih KPAI, pengadilan ya, ini sudah kasih tahu kan bagaimana keputusannya ya, karena kalau perempuan sakit, seorang ibu yang sakit tidak cocok untuk merawat anak. Video dari Bang Ridwan nih yang mengomentari adanya apa itu mungkin Mbak SW ini mengidap ini dan itu ya. Kayak saya mah lebih mengomentari apakah anak ini akan terpengaruh dengan apa yang terjadi sekarang dengan kedua orang tuanya. Pasti jelas akan terpengaruh ya dalam segi mental si anak ya. Apalagi si anak ini kita ketahui sudah bermain media sosial. Kok kamu tahu Bunda Sivanur kalau si anak ini bermain media sosial? Iya dong. Satu, ketika Mbak SW atau jandanya Ruben Onsu ini mengulti para netizen. Hati-hati netizen, ini Cici sendiri bisa mengulti kalian secara langsung. Yang kedua, ketika ada di dalam mobil, entah itu dengan siapa, di situ si Cici mengatakan apa itu namanya? Kemudian di dalam mobil di mana si Cici mengatakan jangan ngurusin anaknya orang. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa si anak ini sudah terbiasa bermain media sosial. Di mana di sini ada pro dan kontra tentang bapak dan ibunya. Nih saya mikir nih, kemarin itu pengacaranya dari SW mengatakan bahwa nanti jangan salahkan nih kalau si anak makin nggak sayang sama orang yang nggak perlu disebutkan. Intinya kan seperti itu. Berarti si anak ini mungkin diberitahu bahwa yang pro dan kontra, ketika yang kontra dengan ibunya adalah seolah-olah itu buzzer bapaknya atau suruhan bapaknya. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Nah, di sini Mbak SW nggak boleh menyuruh atau memaksa netizen untuk memahami keadaan kondisi anaknya, psikologis anaknya. Nggak boleh, Mbak. Mbak SW sendiri yang harus menjaga kondisi psikologis anaknya. Jangan netizen yang disuruh, Mbak. Nggak boleh begitu ya. Mbak SW yang harus menjaga kondisi mental anaknya. Jangan netizen yang harus memahami mental anaknya. Jangan, Mbak. Anak-anak belum boleh tuh untuk bermain media sosial. Harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Yang nggak boleh itu ya ini apa namanya? Mbak SW nggak membolehkan anaknya terlalu aktif di media sosial di bawah umur, Mbak, belum boleh. Jadi jangan memaksa netizen untuk memahami panjenengan, memahami anak panjenengan, psikologis kalian, tetapi kalian tidak bisa menjaga psikologis kalian sendiri, kan repot. Ya ngono to, Mbak. Wis saiki ngono wae. Salam cinta damai dari Kediri.
Ruben Onsu tetap semangat, apapun kamu adalah seorang bapak yang ingin menunjukkan pada anakmu, kamu ingin meninggalkan jejak digital bahwa aku pernah berjuang untuk bersama dengan anak-anak. Kan begitu. Kita bantu. Salam cinta damai dari Kediri. Yang herannya ketika Ruben pacaran dengan Desi Ratnasari, ketika Ruben menyendarkan kepalanya di pangkuan Desi Ratnasari, sebegitu sedihnya, sebegitu merasa terzoliminya, sampai bilang, ya maunya jangan begitu ya, nanti kan anak-anak melihat gitu, tolong dijaga mental anak-anak. Tapi apa yang lu lakukan bersama si CEO itu? Lu melakukan hal yang lebih parah, sampai beredar video-video lu di media sosial dengan kelakuan yang tidak pantas. Surat terbuka buat yang ngata-ngatain si Ruben. Dibuka dulu mukanya, cakep apa enggak kalau mau ngatain orang, ya. Anak pungut. Segala macem caciannya kayak bagus aja. Nggak ngaca diri, lu udah tua, tahu nggak? Kalau ngomong tuh pakai otak, asal ngeceplak aja lu ngomong lu. Ngomong nggak pakai etika, ngomongnya sembarangan aja lu. Anak pungut, anak pungut. Ntar juga lo masukin rumah sakit jiwa lo, beneran lo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang lain mau lihat? Iya, halo, makasih banyak ya. Makasih. Gitu. Ya. Iya, pasti. Kamu ngomong kok sana? Iya. Teman-teman lihat kaos yang aku pakai, DPR, Dewan Pembela Ruben ya. Ini adalah sumbangan dari salah satu tim anggota DPR, namanya Kakak Janet ya. Hari ini kita pakai kaos ini ya di acara sidangnya Koer dan Cici SW. Walaupun sidangnya hari ini gagal, tapi yang paling mengejutkan dan paling membahagiakan buat kita tim DPR, Koer sudah menerima kaos ini ya. Kalau kalian mau tahu, nanti kalian bisa lihat di VT yang lewat di akun TikTok kalian ya. Jadi kita sudah berkibar nama DPR ya. Bagus nggak? Setuju nggak kalian? Oke, bye-bye. God bless you. Netizen Indonesia harus tahu ya, Mokondo Lover dan juga Sergius Lover makin ketar-ketir, makin ketakutan, makin nggak percaya diri, makin takut setelah kehadiran Dewan Pembela Ruben di sidang mediasi kedua perseteruan ataupun perebutan anak antara Ruben dan juga SW. Dan Dewan Pembela Ruben pun memberikan kaos sebagai tanda kenang-kenangan dan juga dukungan dari Dewan Pembela Ruben. Dan gemparnya lagi jadi viral dan juga diliput oleh media-media nasional. Tuh kan, makin ketar-ketir kan Sergius Lover dan juga Mokondo Lover. Kita membela Ruben dari hati nurani, karena kita berpikiran waras dan juga berakal waras, berlogika waras. Oke, makin ketar-ketir kan kalian? Pokoknya untuk seluruh anggota ataupun simpatisan dari Dewan Pembela Ruben, tetap kita bersatu, kita kawal persidangan perebutan hak asuh anak dari Ruben Onsu dan juga SW. Kita fokus kepada hak asuh anak,
hak asuh anak. Kita jangan ikut-ikut ke isu-isu pelencengan dan gorengan yang lain. Oke? Hidup Dewan Pembela Ruben. Sebetulnya nggak begitu, bukan hanya satu rumah yang mau diminta kok Kakak Merah. Ya, Satu oke. rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Wow. Jadi artinya bukan itu tujuannya itu. Dia hanya minta satu rumah, betul kata dia. Tetapi satu rumah itu kan hutangnya masih ada tuh banyak. Kok Ruben Ya, itu punya apa. Itu mau dia tuh udah ambil semua, jual semua, lunasin ini ke rumah begitu. Sebetulnya kalau nggak terjadi haknya Ko Ruben ketemu anak ini, mungkin itu akan dilakukan juga buat sama Ko Ruben. Berarti seperti begitu Koko. Satu rumah tapi dia minta jual yang lainnya buat lunasin satu rumah itu. Paham kan lo? Ya emang Iya, minta satu rumah, tapi itu yang paling besar nilainya. Iya, Merah. itu. Iya, benar. Cuman ya kita bergosip dulu ya kan. Sudah kuduga itu. Ya kan. Sebenarnya memang dia pengen satu rumah katanya. Tapi dia kepengen yang lain itu dijual untuk ngelunasin rumah yang itu. Oh Tuhan. Triknya memang nggak semua orang nih punya trik ini. Dia tuh cuman ya ketahuan sih. Makanya udah aku bilang ini sih masalah uang sebenarnya. Iya, kalau seandainya uang yang 6 bulan itu lancar, ya nggak akan ada keributan sampai membuka aib ini itu, ya kan? Kayak gitu loh. Biasanya tuh kata si Deddy Corbuzier tuh ya, biasanya orang yang kalau sudah salah itu pasti mencari lagi itu hal-hal lain tuh, ya kan? Untuk dijadikan topik. Karena dia panik, iya kan? Karena dia panik. Nggak mungkin kesalahan itu sudah terpojok langsung diem aja gitu, nggak mungkin. Pasti akan mencari lagi kebohongan yang lainnya. Tapi aku senang loh, teruntuk nih Deddy Corbuzier nih, gua senang di sini. Ya kelihatan dirimu di sini tuh kayak masuk gitu ke ceritanya si Onsu. Ya kan, kau tuh tenang gitu. Ya, terus cara nanyanya kayak gitu, nggak kau mencerca bla 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 bla. Padahal seperti yang satu itu dicerca, padahal waktu perempuan datang itu biasa aja dia. Bahkan mungkin ya jadi di sini kita bisa menilai ya. Dan gua sih sedih sih gitu di podcastnya si Onsu tuh yang sama si Deddy Corbuzier, isi hati banget itu dia keluarkan. Sebagaimana sabarnya dia gitu, dia nggak pernah bilang kalau hanya untuk, dia nggak pernah bilang nggak ada kalau hanya untuk kebutuhan anak-anaknya sekalipun memang nggak pernah, ya kan? Tapi yang di sana, melebarnya kesana kemari, ya kan? Bilang aja intinya uang. No, si Fitri ya, yang ngomong tadi itu. Ya, baru sekarang aku mustit videonya Kak Fitri ya, karena dari dulu tuh selama sama kasus sama Nikita Mirzani tuh aku nggak ini sama dia ya, tapi di hal ini dia membela nih, aku tahu dia membela kebenaran nih di si kasusnya si Onsu itu. Kata dia tuh sebenarnya memang dia kepengen satu rumah ya, tapi dia kepengen tuh aset-aset yang lain itu dijual. Untuk apa? Untuk ngelunasin rumah yang itu. Ya iyalah, dia kepengen satu rumah doang, orang harganya 70M. Ayo, eda-eda gimana itu ceritanya? Nggak kemaruk itu namanya. Aduh. Intinya uang lah di sini, uang. Makanya katanya si Onsu, gimana tuh? Baru 6 bulan tuh. Gimana tuh Siu? Baru 6 bulan sama dia tuh, baru ngebayar 6 bulan tuh sudah berkuar-kuar. Gimana gua yang 11 tahun katanya, dia baru nanggung 6 bulan doang. Gimana nih dia nih yang 11 tahun si Onsu? Betah kau? Masih betah? Tapi ini gue doain ya sama kalian berdua, Es dan si Siu, menikah kalian ya, harus menikah. Netizen Indonesia ini mendukung kalau kalian menikah. Kenapa incas mereka menikah? Hadir kau? Nggak akan diundang aku. Tanya, nggak akan diundang. Aku cuman mau lihat endingnya.
seperti apa yang akan dikasihnya, bisa nggak dia ngebangunkan rumah yang harga 70M itu, bisa nggak kira-kira diratukan, bisa nggak setiap kali ulang tahun gitu kan terus dapat barang-barang mewah. Pengen sekali aku ngeliatnya. Jangan lupa ya support untuk menikah. Dicap pemicu Tania Talia tantrum dibawa ke psikolog. Bertrand Peto nyesek dengar ucapan Sarwenda. Sarwenda menganggap bahwa anak-anak sudah menjalani pendampingan psikolog. Pengakuan tersebut langsung memicu berbagai reaksi. Salah satu yang ikut menanggapi adalah mantan manajer Sarwenda, Nanda Persada. Seperti diketahui, perselisihan keduanya telah memasuki ranah hukum. Ruben Onsu juga diketahui mengajukan gugatan hak asuh kedua putrinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tengah polemik tersebut, Sarwenda mengungkap alasan membawa anak-anaknya menemui psikolog. Ia menyebut pendampingan itu dilakukan sejak kehadiran Bertrand Peto di tengah keluarga mereka. Pernyataan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan publik. Sebagaimana diketahui, Bertrand Peto merupakan anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda. Meski bukan anak kandung, Bertrand telah lama menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun setelah Ruben dan Sarwenda bercerai, Bertrand memilih tinggal bersama Ruben. Sementara itu, kedua putri Ruben dan Sarwenda juga tetap berada dalam pengasuhan sang ibu. Yang pastinya itu kan lagi-lagi melukai perasaan anak. Nah, Onyo di sini sudah jelas terluka gitu, kata Nanda kepada Awak Media Rabu 5 Agustus 2026. Dan juga menyoroti postingan pemuda asal Nusa Tenggara Timur tersebut yang membela Ruben Onsu.